Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan dari sahabat kita di grup. Bang Andi, tolong dijelaskan bagaimana contoh-contoh kesadaran jiwa kita yang aktif atau sadar Allah itu. Sadar Allah yang aktif dalam kehidupan. Jadi contoh-contoh sadar Allah dalam kehidupan. Sebenarnya contoh sadar Allah itu sangat banyak. Memang ini pertanyaan bagus. Jadi dengan contoh ilustrasi itu kita bisa memahami seperti apa sadar Allah itu. Jadi yang dikatakan sadar Allah itu adalah jiwa yang sadar atau kesadaran jiwa kita tersambung kepada Allah. Jadi itulah yang dibilang sadar Allah. Kemanapun kita memandang, melihat, mendengar, merasakan, kita akan menyaksikan Allah. Yang kita lihat Allah. Jadi apa yang dipandang oleh mata, jiwa ini menyaksikan Allah. Itulah yang dikatakan kemana kamu menghadap, yang kita lihat wajah Allah. Kemanapun akan melihat Allah. Jadi contoh dalam kehidupan ya tergantung keseharian kita. Keseharian kita seperti apa? Entah dalam bekerja, entah dalam rumah tangga. Tergantung keseharian kita masing-masing. Ya contoh dalam rumah tangga. Contoh dalam rumah tangga mungkin kita sebagai suami. Suami itu adalah pemimpin rumah tangga. Ketika anak rewel, ketika istri ngeselin, bagaimana kesadaran kita ke Allah itu tersambung atau tidak? Terkadang kita bisa belajar dari anak kita yang masih balita. Contohnya tuh anak saya masih balita, masih umur 4 tahun. Anak umur 4 tahun itu kan lucu, gemesin, lucu, menyenangkan. Jadi ketika anak saya tingkahnya itu menyenangkan, kesadaran kita ke Allah atau tidak? Nah, apabila kesadaran kita ke Allah, kita akan menyaksikan Allah. Contoh anak saya lucu dengan tingkahnya yang kadang bikin kita ketawa, bikin kita geli. Langsung kesadaran saya tersambung pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkaulah yang sedang menghiburku melalui anakku. Nah, jadi kita melihat anak, tapi kesadaran kita ke Allah. Itu contoh sadar Allah dalam kehidupan. Contoh yang lain, mungkin istri ngeselin atau istri bikin kita marah, istri bikin kita sakit hati, istri menginjak-injak harga diri kita sebagai suami. Bagaimana sikap kita ke Allah? Kalau sadar Allah pasti sabar. Ya Allah, ternyata Engkaulah yang menguji kesabaranku melalui istriku. Yang kita saksikan Allah, makanya kita bisa sabar. Tapi kalau kita nggak ngelihat Allah, kita ngelihat istri, pasti rasanya mau main tangan aja. Kalau istri itu nggak mau nurut, istri nggak mau mendengar omongan kita, rasanya kesel kita. Itu bagi orang nggak sadar Allah. Tapi bagi yang sadar Allah, hidupnya santai. Kalau saya bilang ya, egonya itu terkikis ketika dia menyaksikan Allah. Orang yang ego itu kan karena nggak sadar Allah, ego. Tapi kalau sudah menyaksikan Allah, melihat Allah, kesadarannya sudah tersambung kepada Allah, lebur ego.
Nah, apalagi contoh-contoh dalam kehidupan banyak. Dalam keseharian kita banyak. Dalam pekerjaan, mungkin kita sebagai posisi anak buah. Ada bos bawaannya marah-marah. Kita sebagai anak buah itu tidak nyaman, ditekan. Kalau orang yang sadar Allah pasti sabar. Mengapa bisa sabar? Ya, aku diatur-atur begini memang karena posisi Allah menjadikan diriku sebagai anak buah, sehingga aku menyaksikan Allah. Sabar. Nah, jadi kalau seandainya dalam pekerjaan sebagai pemimpin, bos, sebagai bos itu, kalau orang bosnya itu sadar Allah, pasti dia tidak akan tekan anak buah. Mengapa dia tidak tekan anak buah? Karena kesadarannya sudah ke Allah, dia akan merasa aku dikasih jabatan sebagai bos ini, sebagai pemimpin ini adalah amanah. Tidak boleh aku semena-mena sama anak buah. Yang menjadikan diriku bos ini Allah. Tentu dia lebih banyak bersyukur. Bukan sombong, bukan angkuh dengan jabatannya. Nah, jadi kalau sebenarnya sangat enak sadar Allah. Intinya takwa. Takwa itu adalah mengerjakan apa yang disuruh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Bagaimana kita bisa patuh pada dua ini kalau kita tidak sadar Allah? Nah, ketika kita sadar Allah, berisan, menyaksikan Allah, pasti takwa. Jadi kalau dibilang, oh saya sudah sadar Allah, tapi nggak bertakwa, berarti sadar Allahnya itu belum benar-benar sadar Allah. Orang yang selalu tersambung kesadarannya kepada Allah itu akan merasa seolah-olah diawasi oleh Allah. Gerak-geriknya, tingkahnya, ucapannya, lisannya, hatinya. Jangankan yang lahir, yang batinnya aja disaksikan oleh Allah. Tahu Allah itu. Jadi kalau kita sudah merasa disaksikan, bisa nggak macam-macam? Bisa nggak mau neko-neko? Ya nggak bisa lagi. Contoh dalam kehidupan itu yang mungkin seperti anak kecil ujian, anak sekolah, anak SD lah kita bilang. Anak SD ujian, gurunya mengawasi dia lagi mengerjakan soal-soal ujian. Bisa nggak tuh anak SD itu nyontek? Berani nggak dia noleh kiri kanan lagi nanya ke teman atau bagaimana? Bisa nggak? Ya nggak bisa, karena dia sudah merasa diawasi. Itulah yang dibilang sadar Allah. Begitu juga kita kepada Allah. Yang kita saksikan hanya Allah, Allah, Allah yang kita saksikan. Gak bisa lagi macam-macam. Jadi sangat penting mempelajari sadar Allah ini. Pasti bertakwa kalau betul-betul sadar Allah. Yang dahulunya gak sholat, sholatnya Senin Kemis, kadang iya, kadang enggak. Ketika memahami sadar Allah ini, pasti sholat. Ketika azan berkumandang, itu kesadarannya ke Allah. Mungkin dia sedang lagi asik nonton TV ya. Itu dia akan mendengar dua suara, dari Allah dan dari bisikan nafsu. Ini kalau orang yang kesadarannya sudah aktif, dia akan mendengar dua suara ini. Nafsu duluan itu, terkadang Allah duluan yang ngomong, tapi terkadang juga nafsu duluan. Misalnya azan
hayya 'alas shalah, mari sholat. Itu kan ketika kita mendengar azan itu kan bentuk perintah. Ini saatnya waktu sholat, sholatlah. Nah itu Allah udah ngomong. Tetapi nafsu juga berbisik. Filmnya masih seru itu, ntar lagi lah. Filmnya masih seru, waktu masih lama, nonton aja terus. Nah itu akan saling berperang itu, yang mana diikuti. Nah kita menyadari nggak setiap hari kita itu seperti itu sebenarnya. Setiap gerak-gerik kita itu ada dua suara. Satu mengajak pada yang baik, satu mengajak pada yang buruk. Yang mana yang kita ikuti? Orang yang sadar Allah ketika dia mendengar itu azan dan dia sadari Allah memanggilku, pasti dia tinggalkan tontonan itu, cepat-cepat dia meluduk. Nah, apakah orang yang sadar Allah itu bisa bohong? Nggak bisa bohong. Mau berkata-kata, hatinya duluan itu sudah menyaksikan Allah. Belum lagi keluar, baru di hatinya sudah menyaksikan Allah. Nggak bisa keluar. Nggak bisa lagi kita mau berkata bohong, berkata dusta, berkata yang sia-sia. Nggak ada lagi membicarakan yang nggak guna, nggak penting. Jadi sangat penting sadar Allah. Jadi ya sebenarnya kalau mau dibilang makrifat itu seperti apa ya, sadar Allah itu sudah makrifat. Orang yang sadar Allah itu sudah makrifat, sudah mengenal. Dia tahu segala sesuatu Allah. Ketika dia punya kemampuan, dia akan menyadari kemampuanku dari Allah. Gak berani dia sombong, gak berani dia mengaku ini karena diriku, karena aku kuat, karena aku bisa. Gak berani. Kesadarannya ke Allah. Ketika dia berilmu, dia pintar, orang banyak bertanya pada dirinya, dan dia bisa memberi jawaban, apakah dia akan mengakui ini ilmuku? Kalau orang yang sadar Allah gak pernah mengaku diri. Aku diberitahu oleh Allah, aku bisa begini, aku bisa pintar, bisa menjawab. Allah yang memberitahu, bukan mampuku. Nah, begitulah kalau orang sudah sadar Allah. Jadi simpel aja, dua kata aja, sadar Allah. Kalau kita pahami makna sadar Allah nih, inilah zikir yang gak ada putus. Melihat Allah dalam kegiatan sehari-hari, Allah, 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 semua Allah. Jadi kalau yang dibilang sadar Allah itu adalah bentuk kefanaan diri. Yang kita saksikan hanya Allah, yang lain hilang semua, nggak ada lagi, fana. Jadi apa yang kau pandang, di situ wujud Allah. Nah itu yang dibilang makrifat itu seperti itu. Yang mengenal itu seperti itu. Kalau sudah kenal, lantas ngapain? Akan memperbaiki sikap. Sikap-sikap diri kita ini akan berubah menjadi lebih baik, ya kan? Banyaklah contoh dalam kehidupan. Datang pengemis atau pengamen, ngamen datang. Kita lagi enak-enak makan ini, merasa terganggu gak kalau pengamen datang? Kita lagi di warung makan, tiba-tiba pengamen datang. Kalau orang yang sadar Allah, dia akan merasa yang menyuruh pengamen itu ke sini itu Allah. Berarti perintahnya apa?
perintahnya disuruh memberi. Datang orang minta sedekah, yang menyuruh itu ke sini menjumpai kita itu Allah. Kalau orang sadar Allah begitu, jadi nggak ada dia yang mengeluh, merasa terganggu, merasa dasar ini pengamen ganggu aja, pengemis ini pemalas, asik minta-minta aja. Nggak ada dia merasa gitu. Dia akan melihat segala sesuatu Allah. Nah, ini memang kesadaran tingkat tinggi nih. Sadar Allah ini kesadaran tingkat tinggi. Macam mana untuk mencapai kesadaran ini? Ya, ada metodenya. Zikir nafas. Zikir nafas inilah alat untuk membangkitkan kesadaran jiwa kita. Tetapi apakah selamanya kita akan pakai zikir nafas? Ya, zikir nafas itu hanya pengaktifan saja. Kalau sadar Allah sudah aktif, ya nggak perlu lagi pakai nafas, pakai zikir nafas. Jadi itulah yang dibilang zikir tak terucap. Orang yang sadar Allah itu adalah orang yang telah berzikir tanpa menyebut, tanpa mengucap. Karena makna zikir itu adalah sadar. Nah, semoga nih bisa dipahami. Dalam kehidupan banyaklah apa aja. Makanya enak kalau jumpa sama teman-teman seperjalanan, ya sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, tukar pikiran, kita berbagi cerita satu sama lain, pengalaman masing-masing. Nah, itu nanti akan mengalir ilmu Allah. Kamu apa sih, sadar Allah dalam kehidupanmu seperti apa? Nanti itu teman-teman cerita. Makanya kita di grup ya lebih enak cerita pengalaman. Gak perlu cerita ilmu, cerita teori. Karena itu kurang hidup bagi saya. Lebih enak kita cerita pengalaman real. Contoh-contoh dalam kehidupan, ya itulah. Emang kalau kita mau bahas nih panjang. Apalagi contoh sadar Allah dalam kehidupan. Itu sesama manusia. Bagaimana kita sadar Allah kepada binatang? Sadar Allah kepada binatang. Saya pernah satu hari, saya sedang makan di rumah makan. Tiba-tiba datang seekor kucing, kedua kakinya begini di paha saya. Begini di paha saya. Kesadaran saya langsung ke Allah. Seolah-olah Allah itu berkata, ketika kau sedang menikmati makanmu, yang rezeki yang datang dariku, itu ada hak makhluk lain. Nah, itu cocok gak sama Al-Quran itu ayatnya? Pada rezeki yang kita dapati itu ada hak orang lain. Nah, itu contoh kucing tadi. Saya sedang makan, sedang menikmati rezeki saya, kucing datang minta. Nah, kalau orang yang gak sadar Allah, pasti itu kucing yang dihalau, mengganggu. Tapi ketika kesadaran kita ke Allah, Allah itu sedang bicara melalui kucing itu. Akhirnya apa? Saya sisihkan sebagian, saya kasih. Karena kesadaran saya tersambung kepada Allah. Saya melihat Allah, bukan lagi melihat makhluk. Nah, banyak contoh-contoh dalam kehidupan. Kalau dari rumah tangga, sama anak, sama istri, banyak. Di kerjaan, entah sama teman-teman, sama bos, sama atasan, sama bawahan. Coba itu dilihat, itu Allahnya. Kita saksikan Allahnya. Contoh macam saya, ketika saya sudah sering menulis, orang menganggap saya ini pintar.
seolah-olah saya ini tahu semua, padahal saya juga masih belajar. Terkadang saya kesel, awalnya saya kesel, apa ini sedikit-sedikit tanya sama saya, sedikit-sedikit tanya sama saya, hal-hal sepele tanya juga saya. Tetapi ketika kesadaran saya tersambung kepada Allah, yang menyuruh bertanya kepada saya itu siapa? Allah. Berarti perintah Allah, saya disuruh apa? Suruh menjawab. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan tuh terkadang bikin saya sakit kepala. Mengapa saya sakit kepala? Saya nggak tahu jawabannya. Rasanya gimana tuh kita ditanya, kita nggak tahu jawabannya. Akhirnya apa? Saya minta ke Allah, ya Allah, ini saya nggak tahu jawabannya apa ini. Orang nanya tapi saya nggak tahu jawabannya. Tiba-tiba tuh kayak dikasih tahu. Ada aja itu jawaban, ngalir aja jawaban itu. Akhirnya saya bisa menjawab. Ketika saya bisa menjawab, saya baca lagi apa yang saya tulis itu. Loh, ini kok kayak nggak ada di pikiran saya ini. Dari mana datangnya? Nah, jadi disitulah hikmahnya Allah mengajarkan diri saya dengan orang yang bertanya. Nah, kalau kita sadar Allah itu, kita akan sampai ke situ, kita bisa melihat. Jadi jangan pernah mengeluh, merasa terbebani, jangan. Kalau sudah sih melihat Allah itu enak semua, hidup ini enak. Semua Allah, 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 yang kita lihat Allah. Nah, itulah kalau kesadaran kita sudah tersambung. Apa lagi contohnya? Misalnya kita lagi ada rezeki, tiba-tiba pernah nggak teman-teman ngerasain kita baru dapat uang, tahu-tahu ada yang datang minjem, seolah-olah nih orang udah tahu kita punya uang. Wah, ini orang kok kayak tahu aja saya punya uang, baru dapat kok malah minjem. Nah, kalau orang yang nggak sadar Allah gak akan memberi, pura-pura aja dia bilang nggak ada uang saya. Tetapi kalau kita sadar Allah, sengaja Allah memberi saya dahulu, berarti untuk membantu yang sedang membutuhkan ini. Dikasih dulu rezeki oleh Allah, ada pada diri saya, barulah datang orang itu minjem. Yang menggerakkan orang itu minjem siapa? Allah. Pernah nggak kalau kita nggak ada uang orang minjem? Jarang. Selalu di saat kita ada uang orang baru pinjam. Berarti kan Allah itu tahu. Makna Allah memberi itu ya untuk membantu. Tapi banyak kita keakuan kita kuat. Ah, ini pilihku. Aku susah payah mendapatkannya. Enak saja minta-minta. Nah, tapi kalau orang yang kesadarannya kepada Allah, waduh, Allah memberiku kemudahan. Aku dilapangkan rezeki. Tiba-tiba datang orang minta tolong, ngutang. Aku mampu. Masa aku gak ngasih? Aku takutlah pada Allah. Aku takut nanti Allah juga pelit pada diriku. Karena dikasih aku gak amanah. Akhirnya kita menolong dengan sukacita. Nah, begitu kalau orang sudah sadar Allah. Keakuan dirinya nggak ada lagi. Yang dia lihat Allah, Allah, Allah. Nggak ada mengeluh, nggak ada sakit hati. Jadi ada teman nih, dari nggak tahu saya Jawanya, daerah mana Jawanya. Saya heran mas, ketika saya mengamalkan zikir nafas tentang sadar Allah ini, dan saya
nerapkan dalam kehidupan, saya berubah mas. Berubahnya gimana pak? Dahulu suara saya itu kayak orang marah-marah, sedikit-sedikit ngomong kayak orang teriak. Tapi ketika saya sadar Allah ini, entah kenapa banyak teman-teman bilang saya kok lembut kayak orang keraton katanya. Nah ini dia yang berbicara ini, teman ini. Entah betul entah enggak tahu lah, tapi ya itu kesaksian dia lah.